Totan punya satu jantung udah biasa. Sobat Totan yang ini dong, punya 3 jantung. Ketiga jantung gurita punya fungsi berbeda pula. 2 jantungnya digunakan gurita untuk memompa darah ke insang. Sementara 1 jantung yang ukurannya lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bukan tanpa sebab gurita punya 3 jantung. Itu karena darah gurita mengandung banyak hemosianin yang tidak sebaik hemoglobin saat mengangkut oksigen dalam darah. Darah gurita memang berwarna biru, teman. Itu karena hemosianin kaya akan kandungan tembaga. Di setiap lengan gurita itu terdapat otak. Gurita punya 8 otak mini yang tersebar di setiap lengannya dan 1 otak pusat yang terletak di antara mata. Kalau di total, gurita punya 9 otak. Mau lihat seberapa cerdas dia? Nih, sekarang ada rajungan yang sudah kita taruh di dalam botol yang tertutup. Perhatikan teman, dia mulai membuka tutup botolnya sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, terbuka! Nggak pakai lama, si rajungan pun langsung jadi santapan Sobat Totan ini. Walau gurita tak bertulang, tapi ia mampu meremukkan mangsanya dengan lengan-lengannya. Barulah mangsa tersebut dikunyah menggunakan paruh yang berada di mulutnya. Kecerdasannya juga ia pakai untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, teman. Ia akan menggunakan benda apa saja yang ia temui untuk melindungi tubuhnya. Ia juga mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan sekitar. Gurita memang ahli dalam menyamar, teman. Skill ini spesial dimiliki oleh gurita penyamar. Ia salah satu spesies hewan endemik dari perairan Sulawesi. Tak hanya pintar meniru bentuk dan perilaku benda mati, ia juga bisa meniru spesies hewan laut lainnya. Sobat Totan ini sedang menirukan gaya ular laut. Bahkan saat dalam kondisi terancam, ia akan menyamar sebagai hewan berbisa seperti lionfish. Jadi nggak ada yang berani memangsanya deh. Teman, ternyata ada spesies gurita yang sangat berbahaya karena punya racun 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Namanya Blue Ring Octopus alias gurita cincin biru. Ingat bentuknya baik-baik ya teman, dan jangan tertipu dengan rupanya yang menawan. Seperti yang terjadi pada seorang turis bernama Kellen Phillips saat berlibur di Bali beberapa waktu lalu. Karena terpukau dengan warna gurita cincin biru yang cantik dan menggemaskan, ia merekam dirinya memegang gurita tersebut. Duh, bahaya banget loh Mbak Turis. Kalau gurita ini merasa terancam, ia nggak segan-segan mengeluarkan racunnya loh. Racun gurita cincin biru itu terdapat di air liurnya teman. Menurut penelitian, 1 tetes liurnya sanggup membunuh 25 orang dewasa dalam tempo 1 menit. Seram! Di dunia binatang, tak ada yang lebih hebat dari pengorbanan sang mama gurita. Ia rela mati demi calon buah hatinya. Yap, seumur hidupnya, hewan ovipar ini hanya sekali bertelur. Jumlahnya bisa mencapai 200.000 telur. Setelah bertelur, mama gurita akan menjaga telur-telurnya sampai menetas. Pada masa menjaga telurnya tersebut, ia akan terus berada di sarangnya. Tak sedetik pun ia meninggalkan telur-telurnya. Itu berarti ia berhenti mencari makan dan rela kelaparan demi menjaga telur-telurnya tetap aman dari serangan predator. Maka tak heran telur-telur gurita yang menetas selalu diiringi dengan kematian mama gurita. Ini juga jadi salah satu sebab gurita memiliki masa hidup yang relatif cepat. Seekor gurita umumnya hanya bisa bertahan hidup selama 6 bulan sampai 1 tahun saja teman.
mana kebakarannya? Sini Pak. Ya. Bawa sini Mak. Pak, sini Pak. Ya. Wadidaw, maafin Notan pemirsa, ternyata bukan kebakaran. Tapi ada kobra. Untung saja ada bapak petugas pemadam kebakaran yang selalu siap siaga membantu. Semboyannya saja, pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang kalau belum ketemu ularnya ya Pak. Berdasarkan informasi warga desa Kepek Gunung Kidul Jogja, ada 6 ular kobra yang ditemukan dan kebanyakan keluar dari lubang talut atau dinding batu ini. Karena takut, warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran dan komunitas pecinta reptil. Tenang Ibu, tenang, jangan panik. Meski masih anakan alias baby, jangan anggap remeh si ular kobra ya. Baby kobra juga mempunyai bisa mematikan yang sama berbahayanya dengan indukan kobra. Apalagi baby kobra belum bisa mengontrol dirinya. Kalau merasa terancam, ia akan sembarangan menyemprot bisanya. Makanya, kalau ketemu ular kobra, kita nggak boleh panik. Usahakan tetap tenang dan jangan membuat gerakan yang mendadak. Intinya, jangan sampai ular merasa terancam dan justru menyerang kita. Biar deg-degan dan takut setengah mati, harus cooling down ya Bu. Kobra akan mencari tempat yang hangat untuk ia tinggal. Biasanya bersembunyi di lubang atau di balik rongsokan atau genteng. Ya, dapat lagi ular kobranya. Duh, banyak juga ya. Total sudah ada 21 ular kobra yang ditemukan di desa Kepek, Wonosari, Gunung Kidul, Jogja. Menghadapi kobra gak boleh dengan tangan kosong ya. Gunakan kacamata seperti yang kakak ini pakai. Kobra menyerang dengan menyemprotkan bisanya. Jadi, kacamata berfungsi sebagai pelindung mata. Gunakan juga sarung tangan dan stick untuk memindahkan kobra. Sip, aman ya ibu-ibu. Sekarang gak ada lagi deh teror kobra yang menghantui. Oh iya teman, kobra-kobra yang sudah direscue ini nggak bisa langsung dilepaskan ke hutan. Mereka harus diobservasi dan dikarantina dulu. Loh, bayi kobra sudah berhasil diamankan. Sekarang muncul yang dewasanya. Awas paman, ada sobat hutan yang berbahaya itu. Tidak. Paman menginjak si ular kobra. Sampai si paman jadi korban keganasan sobat hutan yang satu ini. Kok si kobra tidak menggigit kaki si paman ya? Kamu lagi ngedoyan gigit ya Sob? Yap, teman, yang menginjak si melata berbahaya ini hanya kaki palsu kok. Pantesan saja ya sobat hutan ini tidak merespon, karena ia tidak merasakan partikel benda hidup pada kaki palsu layaknya kaki manusia asli. Sobat hutan ini punya penciuman yang bagus teman. Dengan lidahnya, ia mampu membedakan antara benda mati dan benda hidup. Pasti kalian sudah pada cemas ya. Untung saja kaki palsu yang menginjak si kobra ini. Coba kalau kaki beneran, Otan gak tahu deh apa yang akan terjadi. Kita memang harus hati-hati saat berada di alam bebas teman. Tapi gak perlu takut berlebihan kok. Karena ular kobra akan lebih memilih kabur saat bertemu dengan manusia.
Ular kobra atau sering juga disebut ular sendok memiliki warna yang cukup beragam, mulai dari hitam, coklat tua, sampai putih kuning. Sobat Otan ini terkenal karena bisanya yang mematikan. Selain penciumannya yang tajam, ular kobra juga punya deteksi yang cukup baik terhadap gerakan. Lihat teman, ketika agen Otan ini melakukan gerakan tangan, si kobra dengan sangat lihai mengikutinya. Jadi kalau selama ini ada anggapan ular kobra bisa menari mengikuti irama musik, itu salah besar teman. Liukan Sobat Otan ini sebenarnya adalah respon terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman. Nah, biar semakin jelas, sekarang kita akan coba menggunakan sebuah alat yang bukan bagian dari tubuh manusia ya. Agen Otan telah menyiapkan sebuah balon yang berisi air. Tuh lihat, si melata ini terus mengikuti arah gerakan balon. Kiri, kanan, atas, bawah. Bahkan sesekali ia mencoba menyerang balon. Benar kan teman? Dia selalu waspada dan responnya terhadap gerakan sangat luar biasa. Satu lagi kelebihan Sobat Otan ini yang membuatnya masuk dalam daftar hewan melata yang paling membahayakan. Yap, semburannya. Saat merasa terancam, selain menggigit, ular kobra juga akan menyemburkan bisanya. Nah, ngomong-ngomong tentang semburannya, ternyata ia tidak sembarangan menyembur loh. Sekarang perhatikan yang satu ini ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa Sobat Otan ini hanya sesekali menyemburkan bisanya? Padahal dari tadi dia sudah merasa terancam. Jadi, si ular sendok hanya akan menyemprotkan racunnya ketika ia melihat kepala, tepatnya bagian mata. Dia cukup pintar menentukan sasaran yang akan membuat lawannya lumpuh dengan menyemprotkan bisanya ke bagian mata. Kandungan neurotoksin pada bisanya akan menyerang saraf dan dapat membuat mata lawannya mengalami kebutaan. Satu lagi nih Sobat Otan yang sangat berbahaya teman. Dia adalah si Raja Ular, King Cobra. Kalau ular kobra saja sudah sangat mematikan, Otan udah kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kehebatan sobat yang satu ini. Berbeda dengan ular kobra, ular berbisa terpanjang di dunia ini tidak memiliki keahlian menyemprotkan bisa teman. Namun, dia termasuk ular yang teritorial. King Cobra akan menyerang apa saja yang masuk wilayah kekuasaannya. Selain itu, King Cobra memiliki penglihatan yang sangat tajam. Matanya tidak akan melewatkan setiap gerakan yang mengganggunya. Saking hebatnya, ia bahkan mampu mengincar mangsa dari jarak sejauh 100 meter loh. Mata Sobat Otan ini dapat melihat dengan baik, namun dalam warna hitam dan putih saja. Nah, untuk menguji kewaspadaannya, sekarang Otan akan melakukan uji coba gerakan nih teman. Lihat, kemana saja gerakan kaki agen Otan melangkah, dengan sigap ia ikuti. Wih, Otan sih nggak mau deh ribut sama kamu sob. Atut.
Ada kelebihan, pasti ada kekurangan, teman. Seperti ular pada umumnya, King Cobra tidak mempunyai indera pendengaran. Nggak percaya? Mari Otan buktikan. Sebuah balon akan kita letuskan persis di samping kepalanya. Loh, kok dia menengok ya? Jangan-jangan selama ini Otan salah, teman. Jangan-jangan dia punya telinga. Otan bercanda, teman. King Cobra mampu merespon dengan letusan balon dengan baik karena ia merasakan getaran yang dihasilkan dari letusan balon. Si melata ini mampu menangkap dan merasakan getaran dengan sisiknya, teman. Nah, untuk membuktikan dia merespon karena getaran, sekarang balonnya kita letuskan namun diberi penghalang kaca seperti ini. Nah, benar kan? Sobat Otan ini tidak merespon atau merasakan apapun ketika balon kita pecahkan.